Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan syarah Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullah. Kita masih sedikit melanjutkan pembahasan Asmaul Sittah terkait dengan beberapa lafaz yaitu alham, alhan. Kemudian nanti penggunaan yang paling fasihnya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Wa innama qultu wa hamuha fa adaftul hama ila dhamiril muannasi liubayyina annal hama aqaribu zawjil mar'ati ka abihi wa ammihi wa bani ammihi ala annahu rubbama utliqa ala aqaribiz zawjati wal hanu qila ismun yukna bihi an asma'il ajnasi ka rajulin wa farasin wa ghairi dhalik wa qila amma yustakbahu tasrihu bih wa qila anil farji khosotan. Baik. Kemudian kata beliau singgung sedikit, ini masalah tambahan saja. Wa inna makultu tiada lain saya berkata hamuha. Kenapa kalau hamu belum pakaikan ha? Yang lainnya abuhu, ahuhu, semua pakai hu. Iya. Tiba-tiba kata ham pakai ha. Iya. Ada apa itu? Kata beliau fa'adabtul hama ila dhamiril muannas. Saya sandarkan al-hama kepada dhamir perempuan ha liubayyina untuk menjelaskan annal hama, bahasanya namanya ham itu adalah kerabat suami dari seorang perempuan, kerabatnya suami dari istri. Gimana itu? Ya, antum dibilang kerabatnya suami. Kan ini kalau terjemahkan satu kata kan, terjemahkan perkata, aqarib kerabat zauj, kerabat suami mar'ah. Kerabat suaminya seorang perempuan. Kerabatnya suaminya seorang perempuan. Maksudnya keluarganya suami itu dibilang ham. Amin itu? Contoh misalnya Rizki menikah dengan seorang perempuan. Orang mana? Hah? Tidak tahu. Masih dalam takdir. Iya. Keluarganya Rizki itu namanya ham bagi seorang istri. Namanya ham bagi seorang istri. Paham kan? Ini dasar, makanya dibilang hamuha. Hamnya itu istri. Iya. Seperti apa? Cuman maknanya lebih umum kita dalam bahasa Arab. Kita kan kalau di Indonesia kan bahasa Indonya ipar. Sebenarnya ham itu semua kerabatnya suami, keluarganya suami itu namanya ham. Ka'abi seperti bapaknya suami, itu juga ham. Kita bilang bapaknya suami, hamuha. Begitu. Wa ammi, pamannya suami. Pamannya suami namanya hamuha. Wa bni ammi, anak pamannya. Itu sepupunya istri. Sepupunya suami. Sepupunya apa? Suami. Itu juga dibilang ham. Jadi maknanya lebih umum, lebih luas. Ham itu bukan hanya ipar, tapi lebih luas daripada itu. Ala annahu, hanya saja bahwasannya rubbama terkadang utliqa digunakan ya ala aqaribiz zaujah. Digunakan kepada kerabatnya juga istri. Paham kan? Jadi penggunaan asalnya keluarganya suami. Kadang juga digunakan keluarganya istri. Berarti boleh kita bilang apa? Hamuhu. Kan kalau keluarganya istri berarti hamuhu. Kalau keluarganya suami berarti hamuha. Begitu. Kadang juga begitu. Berarti bisa digunakan dua ya. Bisa digunakan dua. Jadi tidak apa-apa kita bilang hamuhu. Paham kan? Cuman penggunaan terbanyaknya adalah kerabatnya suami. Itu penggunaan terbanyaknya. Terus beliau bilang sekarang al-hanu. Iya. Hanu.
Kata hanu, kila dikatakan artinya ismun yukna bihi, dia adalah isim, arti isim sini nama. Nama yukna bihi dikinayahkan, diungkapkan dengannya an asma'il ajnas, tentang nama-nama jenis. Misalnya rojul, bisa kita katakan hanu. Imro'ah, bisa kita katakan apa? Hanu. Bakoro sapi, bisa dikatakan apa? Hanu. Pahamin? Maksudnya kata-kata jenis, irob. Irob kan itu kata jenis. Di bawahnya bisa ropa, nasab, jar, kan begitu. Kata jenis itu sesuatu yang bisa terbagi. Itu nama ciri kata jenis. Paham ini kan? Ciri kata jenis itu sesuatu yang banyak di bawahnya. Rojul. Semua laki-laki dibilang rojul. Orang kalau bilang rojul bisa bilang apa? Hanu. Ja'a hanu. Ja'a hanu. Itu pertama. Karojul wa paros. Seperti rojul dan paros. Wa ghairi dalik. Dan selainnya itu. Wakila dan dikatakan pula penggunaannya hanu. Amma yustakbahu tasrihu bih. Semua yang jelek kalau diucapkan dengan terang. Kalau antum sebut, itu tidak bagus didengar. Maka bisa dipakaikan hanu. Pak Mundir, misalnya Mundir buang air besar. Dilihat oleh siapa? Ayu. Ayu bilang, hanu. Begitu. Kan tidak bagus dibilang, tahimu. Kan tidak bagus disebutkan dengan jelas. Paham maksudnya nih? Jadi bilang hanu. Paham ini Mundir? Pokoknya sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan jelas, namanya apa? Hanu. Kita bilang kan anu. Anuta. Anunu. Paham Rizky? Kita bilang anu. Kalau orang Arab bilang apa? Hanu. Dipahami nih? Ini makna kedua. Wakila makna ketiga. Anil farji khosoh. Khusus hanu ini maknanya untuk penggunaan farj, kelamin. Kita tidak contohkan Mundir. Ya, kita contohkan anggaplah sapi. Nah, waktu potong sapi nanti, Mundir pegang itu. Apa nu pegang Mundir? Apa nu pegang Mundir? Anuna sapi. Begitu. Apanya itu langsung dipahami? Anuna sapi? Kelaminnya. Paham Mundir? Contoh itu Mundir. Jangan tersinggung. Tapi kalau kamu pegang memang nanti, seperti mau kau bakar. Ya, anunya. Nah, begitu maksudnya. Inilah penggunaan untuk kata apa? Hanu. Berarti hanu ini tidak ada arti khusus. Hanu ini tidak punya arti khusus begitu. Arti yang langsung paten begitu. Hanu ini banyak artinya. Ya, bisa untuk isim jenis, bisa untuk yang tidak bisa disebutkan dengan terang-terangan, bisa untuk kemaluan secara khusus. Kemaluan secara khusus. Ini penggunaannya. Sekarang bagaimana yang pasti pada kata hanu? Istilahnya. Summa qala rahimahullah. Aslun wal afsahu isti'malu hanin ka ghadin. Syarhun idza istu'mila al hanu ghairu mudhafin kana bil ijma'i manqusan. Ay mahdhufal lami mu'radan bil harakati kasairi akhwatihi. Taqul hadza hanun wa ra'aitu hanan wa marartu bihanin kama taqul yu'jibuni ghadun wa asumu ghadan wa i'takaftu fi ghadin. Baik. Matan terakhir untuk asmaul sittah. Wal afsa istimaluhan kagodin. Yang paling fasih penggunaan kata han itu seperti kata godin. Maksudnya godan, godin, godun. Kan antum tidak bilang goduk, godak, godik. Antum tidak bilang begitu. Maka paling fasih kata han itu seperti godan. Artinya bukan di i'rab sebagai ismu al-asmaul khomsah itu maksudnya. Di i'rabnya seperti godan. Di i'rabnya seperti godan. Mansub fathah. Mansub fathah, majrur, kasroh, marfu, dhamma. Itu paling fasihnya. Makanya asmaul sittah itu menjadi asmaul khomsah. Karena yang paling fasih terhadap han adalah seperti godan. Seperti godan. Bukan seperti asmaul khomsah. Kata beliau, idza stu'milal han. Kalau digunakan kata han, ghairu mudhafin, tidak mudhaf.
kana bil ijma'i mangkuso, maka berdasarkan kesepakatan dia mangkus. Apa artinya mangkus? Bukan isi mangkus. Mangkus artinya sini secara bahasa dikurangi. Ai mahdhuful lam, dihilangkan lamnya. Siapa lamnya Hanu? Ya waw alif ya, itu lamnya maksudnya. Maksudnya dihilangkan huruf ilahnya. Jadi kasih keterangan, yaitu dihilangkan huruf ilahnya. Walaupun nanti insya Allah kalau ada catatan kakinya kotor nada, ini kan sudah dikasih keterangan semuanya. Sudah kasih keterangan semuanya. Iya. Jadi dihilangkan lamnya. Mu'raban bil harokati. Diirob dengan tanda harokat kalau hilang lamnya. Kasairi akhwatihi. Terus antum perhatikan hilang lam ya. Bagi orang yang sudah belajar sorof, tidak ada masalah bilang hilang lam. Karena orang sorof kan sudah tahu. Pak, huruf pertama itu Pak, huruf kedua itu namanya Ain, huruf ketiga adalah lam. Yang masalah adalah orang yang tidak belajar sorof. Kenapa dibilang Hanu hilang lam? Huruf lam yang hilang. Begitu kalau tidak belajar sorof. Bukan, maksudnya lamul kalimah. Lam di sini adalah lamul kalimahnya yang hilang. Kalau hilang lamul kalimahnya, maka diirob dengan harokat. Kasairi akhwatihi. Seperti seluruh saudari-saudarinya. Saudarinya maksudnya adalah rojul, imro'ah. Semua kata-kata yang ya, mufrad kembali ke asal. Takul hada hanun. Ra'aitu hanan. Marartu bihanin. Marfu dhamma mansub fathah majrur kasrah. Kama takul sebagaimana kamu katakan yu'jibuni godun fa'il wa asumu godan maf'ul fi wa takabtu fi godin majrur. Paham kan? Sama. Terus Wa idza stu'mila mudhafan fajumhurul arab tasta'miluhu kadzalik. Fataqulu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihaniki kama yaf'aluna fi ghadik. Wa ba'duhum yujrihi mujra abin wa akhin fayu'ribuhu bil hurufis thalathati. Fayaqul hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Wa hiya lughatun qalilah zakaraha sibawaihi wa lam yattali' 'alaiha al-farra wala az-zujaji fa asqatahu min iddati hadhihi al-asma'i wa 'addaha khamsatan. baik. Kata beliau, wa idastu'mila mudhafan. Kalau tadi kan digunakan tanpa mudhafun ilaih. Sekarang kalau dia digunakan dalam keadaan dia sebagai mudhafan sebagai hal. Irobnya maksudnya. Makanya saya terjemahkan dalam keadaan. Wa idastu'mila. Kalau dia dipakai mudhafan dalam keadaan dia sebagai mudhaf. Fajumhurul arabi. Maka mayoritas orang Arab tasta'miluhu kadalik. Menggunakannya juga seperti itu. Artinya seperti tadi itu yang tidak diidofakan. Seakan-akan dia seperti tidak diidofakan. Fatakul maka dia katakan, orang Arab, mayoritas orang Arab, hada hanuka, ro'aitu hanaka, marartu bihaniki. Kenapa ki itu? Bihanika. Kan ka semua dari awal. Iya. Kenapa tiba-tiba hanunya ki? Jangan, masa ki orang perempuan nulihat. Iya. Iya. Paham Rizki? Iya, hancur ya. Jadi kama yaf'alun sebagaimana mereka lakukan fi godik pada kata godika. Kalau diidopakan. Kalau diidopakan. Ini mayoritas Arab. Makanya berdasarkan pendapat mayoritas orang Arab ini dia tidak dimasukkan dalam asmaul sittah. Jadilah asmaul khamsah. Gara-gara ini. Iya. Wabadum, tapi sebagian orang Arab yujrihi memperlakukannya majra seperti diperlakukan abin wa akhin. Seperti diperlakukan ab dan akh yang i'rabnya asmaul sittah. Fayuribuhu bil hurufit thalatha. Maka mereka mengi'rabnya dengan huruf yang tiga itu. Mereka mengi'rabnya dengan huruf yang tiga itu. Apa itu? Huruf yang tiga? Waw, alif dan ya, fayaqul maka mereka dia berkata hada hanuka wa ra'aitu hanuka hanaka wa marartu bihanika wa hiya lughatun qalila, dan dia adalah bahasa yang sedikit. Dzakaruha Sibawai, disebutkan oleh Sibawai. Ada orang Arab yang ngomong begitu, disebutkan oleh Sibawai. Tapi walam yattali alaihil farra walaz zajaji.
tapi tidak didapatkan oleh Al-Farra dan Az-Zajaji yang begitu. Fasqatahu, maka keduanya menghilangkannya min iddati hadil asma, dari jumlah isim-isim ini, wa'addaha khamsah, sehingga mereka mengatakan itu semuanya cuman berapa? 5. Paham kan? Cuman 5. Jadi sekarang jadi asmaul sittah menjadi asmaul khamsah kembali. Selesai, terus setelahnya. Tsumma qala muallifun rahimahullah aslun wal musanna kaz-zaidani fayurfa'u bil alifi wa jam'al mudzakkaris salimah kaz-zaiduna fayurfa'u bil wawi wa yujarrani wa yunsabani bil ya'i wa kila wa kilta ma'ad dhamiri kal musanna wa kaza isnani wasnatan mutlaqan wa in rukkiba wa ulu wa ishruna wa akhwatuhu wa alamuna wa ahluna wa wabiluna wa araduna wa sinuna wa babuhu wa banuna wa illiyuna wa shibuhu kal jam'i. Syarhun. Baik. Sekarang masuk di isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Belum samakan, belum satukan karena nasab dan jarnya sama antara isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Sama-sama dengan siapa? Iya, maka yang disatukan. Jadi dalam poin ini disatukan. Wal mutsanna aslun wal mutsanna dan isim mutsanna. Kazaidan diropa dengan alif dan jamak mudzakkar salim kazaidun diropa dengan waw. Wa yujarran, keduanya dijer. Siapa keduanya? Siapa keduanya? Isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Keduanya dijer. Wa yunsaban dan dinasab bil ya. Dijer dengan dan dinasab dengan ya. Ka wa terus selesai itu ya. Wakila wakilta mulhaknya ini. Kila dan kilta ma'ad dhamiri kal mutsanna. Kalau dia bersama dhamir maka dirob seperti isim mutsanna mulhak. Dipersyaratkan kalau dia bersama dhamir. Karena kalau dia bersama isim dhohir maka irobnya isim maksud. Sudah lewat di mutammimah. Iya. Wakadatnan watnatan mutlaqo. Demikian pula yaitu ikut kepada isim mutsanna. Itnan dan itnatan mutlak. Kalau ini mutlak, tidak perlu mau bersama dengan domir atau dohir, sama saja. Wa in rukiba, bahkan walaupun dia bersama yang lain, maksudnya 12, 22, 32, pokoknya sama yang lain, 102, 2002 sampai tidak batas, tidak ada batasannya. Pokoknya kata itnan dan itnatan mulhak dengan isim mutsanna tanpa syarat. Tanpa syarat. Kemudian mulhak terhadap jamak, wa ulu, wa isrun, wa akhwatuhu. Ulu dan isrun serta saudari-saudari isrun. Maksudnya apa? Sampai 90. 20 sampai 90. Semua itu mulhak. Ya isrun, salatun, arbaun, khamsun, sittun, ya sab'un, thamanun, tis'un. Paham kan? Apalagi setelah tis'un? Tidak ada nih. Masa mi'un? Iya, tidak ada. Sampai 90. Sampai 90. Paham Ayub? Bingung Ayub kayaknya kurang rasain. Hah? Enggak sih. Baik. Jadi saudaranya isrun sudah sampai 90. 20 sampai 90 maksud. Wa alamun, wa ahlun, wa wabilun, wa aradun, wa sinun, wa babu. Sinun dan yang semisal dengannya. Kan ada nanti kata-kata yang semisal dengan sinun seperti izun, idun. Iya. Wa banun, wa illiyun, wa shibuh dan semisal juga dengannya. Kal jam'i, kalau ini seperti jamak. Maksudnya mulai dari ulun sampai ilyun, ini seperti jamak. Maksudnya mulhak terhadap jamak mudzakkar salim. Jadi bukan jamak tapi seperti jamak. Seperti jamak. Terus Syarhun. Al-babus sani wal babus salis mimma kharaja 'anil asli al-musanna kaz-zaidani wal umarani wa jam'ul mudzakkari salimi kaz-zaiduna wal umaruna. Amma al-musanna fa innahu yurfa'u bil alif niyabatan 'anid dhammati wa yujarru wa yunsabu bil ya'i niyabatan 'anil kasrati wal fathati. Taqul ja'ani az-zaidani wa ra'aitu az-zaidaini wa marartu biz-zaidaini. baik. Kata beliau bab yang kedua dan ketiga. Langsung ya, karena bab pertama asmaul sittah. Sekarang bab kedua dan ketiga dari yang keluar dari asal adalah musanna seperti az-zaidan dan umaron, jamak mudzakkar salim seperti zaidun wal umarun.
Adapun musanna sungguhnya dia dirofa dengan alif sebagai pengganti dari dhammah. Dijar dan dinasab dengan ya sebagai pengganti dari kasrah dan fathah. Paham ya? Iya. Dan kamu katakan ja'ani Zaidan marfu, ra'aitu Zaidain mansub, marartu bizaidain majrur. Ini pelajaran Masya Allah anak TK ini mudah sekali. Lanjut. وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. Nah, mereka bawa, mereka ikutkan itu hamalu alaih. Mereka ikutkan kepadanya. Mereka ikutkan kepada musanna. Fidzalika dalam hal tersebut arba'ata alfat, 4 lafaz. Mereka ikutkan padanya 4 lafaz. Lafdhain bisyart, 2 lafaz ikut dengan syarat, walafdhain bighairi syarat, 2 lafaz ikut tanpa syarat. Jadi ada ikut dengan syarat, ada ikut tanpa syarat. Terus فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما فإن كان مضافين إلى الظهير كان بالألف على كل حال تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مكسوران كالفتى والعصا وكذا القول في كلتا تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. Adapun 2 lafaz yang dengan syarat yaitu kila dan kilta. Syaratnya keduanya mudhaf kepada dhamir. Kamu katakan ja'ani kilahuma, ra'aitu kilaihima, marartu bikilaihima. Lihat itu. Terpenuhi syarat. Fa in kana mudhafain ila dhahiri. Kalau keduanya mudhaf kepada dhahir, kana maka adalah keduanya bil alifi ala kulli hal. Dengan alif di atas setiap keadaannya. Jadi dia tidak diubah menjadi ya. Jadi kalau mudhaf ilainya adalah dhahir, i'rabnya adalah dengan harokat apa? Muqaddarah. Lihat, kamu katakan ja'ani kila akhwaik, karena akhwaik dhahir. Bukan dhamir ya. Kila mudhaf kepada akhwaik. Wa ra'aitu kila akhwaik wa marartu bi kila akhwaik. Jadi tetap kila. Fayakunu i'rabuhuma maka jadilah i'rab keduanya hina idin bi harokatin muqaddaratin fil alif, dengan harokat yang disembunyikan pada alif. Li'annahuma maksuran, karena keduanya sekarang menjadi isim maksur. Kal fata wal aso, seperti al fata dan al aso. Demikian pula antum katakan pada kilta, kamu katakan kilta huma rof'an ketika rofa, kiltaihima jarron wa nasba, jar dan nasabnya, wa kilta uktaik bil alifil ahwali kulliha, dengan alif pada seluruh keadaannya. Terus واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان تقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين فتعربهما إعراب المثنى وإن كان غير مضافين وكذا تعربهما إعرابه إذا كان مضافين للضمير نحو اثناهم أو للظاهر نحو اثنا أخويك أو كان مركبين مع الأشرة نحو جاءني 12 ورأيت 12 ومررت ب12. Nah, ini mutlak dia. 2 lafaz tanpa syarat adalah itnan dan itnatan. Kamu katakan ja'an itnan watnatan rofa, wa ra'aitu itnain watnatain nasab, marartu bitnain watnatain jar. Fatu'ribuhuma i'rabal musanna, maka kamu i'rab keduanya dengan i'rabnya isim musanna. Wa in kana ghairu mudhafain, walaupun dia keduanya tidak dimudhafkan. Wa kada, demikian pula tu'ribuhuma i'rabahu, kamu i'rab keduanya dengan i'rabnya idza kana mudhafain lidhamir, kalau keduanya mudhaf kepada apa? Dhamir, pokoknya mutlak. Walaupun mudhaf kepada dhamir juga tetap. Nah itnahum
Dia bilang au lid dhahir atau mudhaf kepada dhahir. Itna akhwai. Au kana murakkabain mal asyara atau dia tersusun bersama 10. Kata puluhan ya maksudnya. Bersama puluhan. Nah ja'an itna asyara. Wa ra'aitu itnai asyara. Marartu bitnai asyara. Jadi dianya mu'rab. Walaupun kata asyaranya apa? Mabni di atas fathah. Jelas kalau ini ya? Lebih mudah. Terus. ثم قال مؤلف رحمه الله وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. Adapun jama mudzakkar salim, sesungguhnya dia diropa dengan waw, dijar, dinasab dengan ya. Kamu katakan ja'ani zaidun marfu, ra'aitu zaidin mansub, marartu biz zaidin majrur. وحملوا عليه في ذلك ألفاظا. Mereka ikutkan dalam hal tersebut beberapa lafaz. منها أولو قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فهذا مجرور وعلامة جره الياء. Nah, di antaranya yang diikutkan ulu. Allah berfirman wala ya'tali ulul fadli minkum. Marfu itu ya. Wasa'ati an yu'tu ulil kurba mansub. Ulu yang pertama fa'il. Tanda rupanya waw. Uli yang kedua maf'ul. Tanda nasabnya ya. Allah berfirman inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Ini majrur. Tanda jarnya adalah ya. Mudah sekali. Terus. Wa minha 20 wa akhwatuhu ila 90. Taqul ja'ani 20 wa ra'aitu 20 wa marartu bi 20 wa kadzalika taqulu fil baqi. Baik. Di antara yang diikutkan adalah isrun dan saudari-saudarinya sampai 90. Kamu katakan ja'ani isrun marfu, wa ra'aitu isrin mansub, marartu bi isrin majrur. Demikian pula kamu katakan pada sisanya. Wa minha ahluna. Qala Allah Ta'ala syaghalatna amwaluna wa ahluna min awsati ma tut'imuna ahlikum ila ahlihim abadan. Al-awwalu fa'ilun wasani maf'ul wasalis majrurun. Minha diantaranya kata beliau ahlun. Yang diikutkan semua ini perkara mudah. Yang diikutkan dengannya adalah ahlun. Allah berfirman syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ini marfu. Min awsati ma tut'imuna ahlikum mansub. Ila ahlihim abada majrur. Yang pertama fa'il, yang kedua maf'ul, yang ketiga majrur. Wa minha wabiluna wa huwa jam'u liwabilin wa huwa al-matarul ghaziru. Di antaranya juga yang diikutkan adalah wabilun. Dia jama' untuk wabil. Jama' untuk wabil. Jama' dari mufrad wabil. Yaitu al-matarul ghazir. Hujan lebat itu namanya apa? Wabilun. Berarti dia jama' ya. Kenapa diikutkan? Karena dia tidak berakal. Kan jama' mudzakkar salim itu harus yang dijama' kepadanya adalah yang berakal. Wabil tidak berakal, hujan. Makanya tidak terpenuhi syarat. Kita bilang mulhaq. Bukan jama' mudzakkar salim. Mulhaq. Wa minha araduna bitahrikir ra'i wa yajuzu iskanuha fi darurati syi'r. Nah, di antaranya juga aradun. Diharokati ro-nya. Aradun. Diharokati ro-nya. Boleh juga disukun. Ardun. Dalam darurat syair. Wa minha sinuna. Wa babuhu wa huwa kullu ismin sulasiyin hudifat lamuhu wa uwida anha ha'ut ta'nisi. Ala tara anna sanatan asluha sanahun au sanahun bidalili qawlihim fi jam'i bil alifi wat ta'i sanawat au sanahat falamma hadhafu minal mufradil lama wa hiya al waw au il ha wa awwadu anha ha'at ta'nisi
aradu fi jam'i taksiri ay yaj'aluhu ala surati jam'il muzakkari salimi. A'ni makhtuman bil wawi wa nunan raf'an Wan wa nuni. wan nuni raf'an wa bil ya'i wan nuni jarran wa nasban. Liyakuna zalika jabran lima fatahu min hazfil lami wa kadzalika al-qawlu fi nazairihi wa hiya idatu wa hiya idatun wa iduna wa izatun wa izuna wa subatun wa subuna wa kulatun wa kuluna wa nahwu dzalika qala Allah ta'ala allazina ja'alul qur'ana 'idin 'anil yamini wa 'anis shimali 'izin. Baik. Kata boleh ini yang paling panjang yang sinun. Kan dia ada yang semisal dengannya. Sinun dan babnya. Sinun dan babnya apa maksudnya? Huwa dia adalah kullus min sulasi. Dia itu dalam babnya itu maksudnya. Dia semua isim sulasi. 3 huruf maksudnya. Hudifat lamuhu yang telah dihilangkan lamnya. Tahu kalau dibilang lamnya ya. Yaitu huruf terakhirnya. Lamul kalimanya. Wahya. Terus kata beliau wa'uwidho anhaha tanid. Kemudian digantikan dari yang hilang itu hak tanid. Hak tanid maksudnya adalah tak marbuto. Hak tanid dinamakan hak tanid tak marbuto karena kalau berhenti pakai hak. Dipahami ini hak tanid sini? Jadi hak tanid. Jadi ada tak tanid, ada hak tanid. Tak tanid maksudnya tak tanid sakinah. Hak tanid maksudnya siapa? Tak yang bulat itu. Dinamakan hak tanid. Hak yang menunjukkan mu'annats. Ala taro, tidakkah kamu melihat bahasanya sanatan, asalnya itu adalah sanawun atau sanahun. Itu asalnya itu. Iya kan? Jadi asalnya sanatun adalah apa? Sanawun atau apa? Sanahun. Jadi waw atau ha itu lamnya. Dihilangkan, kemudian digantikan oleh ta ha tanis. Digantikan oleh ha tanis ya. Bidalili qaulihim fil jam'i. Dari mana antum tahu aslinya waw atau ha? Dengan dalil ucapan mereka pada jamak dengan alif dan ta. Jamak apa itu? Yaitu jamak muannats salim. Sanawat. Dari mana wawnya? Kan begitu? Sanahat. Dari mana haknya? Maka itu adalah hak dari lam yang telah dihilangkan. Dikembalikan ketika jamak. Adapun di mufradnya dihilangkan dan digantikan oleh siapa? Tak marbuto. Digantikan oleh tak marbuto. Ya, falamma hadafu minal mufradil lama, tatkala mereka amar hilangkan dari mufradnya lam, paham amar? Hah? Amar lagi namanya tuh. Baik. Hilang setan. Baik. Hati-hati. Tatkala hadafu mereka menghilangkan dari mufradnya al-lama, lam di sini ingat lam, hati-hati. Jangan pahami lam hilang huruf lam, bukan. Maksudnya apa? Lamul kalimah. Tatkala mereka hilangkan dari mufradnya lamnya, wahyal waw awil ha, yaitu waw atau ha, wa'awadu dan mereka gantikan. Anha darinya hak tanid, gantikan darinya dengan hak tanid. Siapa hak tanid tadi? Tak marbuto, aradu fi jam'i taksir. Sebenarnya mereka ingin menjamaknya menjadi jamak taksir, tapi ayyaj'aluhu ala surati jam'il mudzakkar salim. Mereka jadikan di atas bentuk jamak mudzakkar salim. Sebenarnya itu tadi semua itu seperti wabilun, itu bukan jamak mudzakkar salim. Itu jamak taksir. Karena yang tidak terpenuhi jamak mudzakkar salim dijamak menjadi jamak taksir. Cuman sama bentuknya. Ketika sama bentuknya, tidak di-i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar, tidak di-i'rab dengan jamak taksir, tapi di-i'rab dengan jamak siapa? Mudzakkar salim. Melihat, mereka ingin bentuknya jamak mudzakkar salim, a'ni maktuman bil wawi wan nun raf'a, yaitu ditutup dengan waw dan nun rafa'nya, wa bil ya'i wan nun jar wa nasba, dengan ya dan nun jar dan nasabnya. Liyakuna dzalika jabron, supaya hal itu sebagai pengganti, supaya hal itu menjadi pengganti lima fatahu dari apa yang telah luput baginya min hatil lam, dari penghilangan sebab lam. Jadi itu ceritanya. Wa kadzalikal qaul fi nadhairihi. Demikianlah ucapan pada yang semisal dengannya.
Demikian ucapan yang semisal dengannya. Wahya, siapa itu kata-kata yang semisal dengannya? Ini, idoh, idun, izah, izun, tubah, subun, kulah, kulun, sama semuanya. Wa nahwi dzalik dan semisalnya. Pokoknya semua yang dihilangkan lamnya. Semua sulasi yang dihilangkan lamnya. Begitu modelnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzina ja'alul Qur'ana idin, anil yamini wa anis shimali izin. Paham kan? Ini bentuknya. Terus terakhir. Wa mimma humila ala jam'il mudzakkari salimi fil i'rabi banuna wa kadzalika illiyuna wa ma ashbahahu mimma summiya bihi minal jumu'i. Ini lebih luas ini ya. Di antara yang dibawa ke jamak mudzakkar salim dalam i'rab adalah banun. Demikian pula illiyun dan semisal dengannya dari apa-apa yang dinamakan dengannya dari jamak. Jadi ada itu orang bernama dengan nama jamak, maka sudah i'rabnya dibawa ke jamak itu. Paham dah? Iya. Ada orang dia kasih nama Zaidun misalnya. Kasih nama Zaidun. Ada orang kasih nama misalnya Muhammadun. Pokoknya tidak cukup satu, dia kasih jamak. Paham dah? Iya. Maka i'rabnya jamak. Sebagaimana kalau di mutanna, i'rabnya juga mutanna. I'rabnya juga mutanna, tapi diikutkan. Kan kalau dikasih nama jadi mufrad. Cuman bentuknya seperti jamak, maka i'rabnya sama dengan jamak. Sama dengan iliyun. Ini kan iliyun adalah nama untuk surga yang paling tinggi. Ini sudah jadi nama. Berarti mufrad. Kalau sudah jadi nama, mufrad. Bukan jamak. Terus. Ala tara anna illiyina fil asli jam'u li'illiyin. Fanukila an zalikal ma'na wa summiya bihi a'lal jannati. Wa u'riba hadzal i'raba nazaran ila aslihi. Qala Allah Ta'ala kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Fa'ala dzalika idza sammaita rajulan bi zaiduna qulta hadza zaiduna wa ra'aitu zaidina wa marantu bi zaidina fatu'ribuhu kama tu'ribuhu hina kama jam'an kana jam'an. Baik, selesai. Kata beliau, tidakkah kamu melihat? Ala taro, tidakkah kamu melihat? Anna illiyin, bahasanya illiyin ini fil asli pada dasarnya adalah jam li illi. Jama untuk kata illi, berarti ada mufradnya. Tapi fanukila an dzalikal makna. Dipindahkanlah dari makna itu. Wasummiya bihi a'lal jannah. Kemudian dinamakan dengannya surga yang paling tinggi. Wa uriba hadzal i'rab, dan di-i'rab dengan i'rab ini, i'rab jamak mudzakkar salim maksudnya. Nadron ila aslihi, karena melihat kepada asalnya. Asalnya kan ada mufrad. Qala ta'ala, Allah berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin majrur. Wa ma adraka ma illiyun marfu. Paham kan? Fa'ala dzalika, maka di atas dasar itulah. Idza sammaita rajulan, kalau kamu kasih nama seorang laki-laki. Bi Zaidun, dengan kata Zaidun. Kulta, kamu katakan hadza Zaidun. Ra'aitu Zaidin. Marartu bi Zaidin. Fatu'ribuhu, maka antum i'rab dia kama tu'ribuhu, sebagaimana kamu i'rab hina ketika kana jam'an, ketika dia jamak. Paham Rizki? Paham Rizki? Saudara? Ya? Yakin ini? Paham Ayub? Jelas ini? Ayub? Jelas ini? Jelas sekali ini. Misalnya Ayub punya anak pertama Zaidun. Anak kedua Zaidan. Anak ketiga Zaidun. Ini beda-beda nanti i'rabnya kalau dia panggil. Nah, anak pertama ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Anak kedua i'rab isim mutanna. Ja'a Zaidan, ra'aitu Zaidain, marartu bi Zaidain. Anak ketiga i'rab jamak mudzakkar salim. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidin, marartu bi Zaidin. Anak ketiga perempuan, Maryam. Anak keempat dua perempuan, Maryaman. Anak ketiga dia kasih jamak muannats salim, Maryaman. Bang Ayub, sudah i'rab jamak muannats salim lagi. Jelas kan? Ini nanti mulhaq. Berarti kalau ini lebih luas. Kalau seperti ini mulhaqnya itu tidak terbatas jadi. Karena semua yang dikasih nama
Dengan lafaz itu, ikut ke lafaz itu. Ikut i'rabnya ke lafaz itu. Selesai. Berikutnya adalah jamak muannas salim. Kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Sisa 2 lagi toh. Sisa 2 lagi isim. Jamak muannas salim sama ismul ladzi lan sharif. Kan isim ada 5 saja yang dibahas i'rabnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta Belum terpaham di illiyin, dipindahkan makna tersebut kemudian dinamakan dengan surga yang tertinggi maksudnya. Enggak, asalnya itu illiyun, illiyin, berarti ada mufradnya. Ada mufradnya tak? Kemudian illiyun dijadikan nama untuk surga yang paling tinggi. Bukan illiyin. Berbeda maknanya antara illiyin dan illiyun. Beda. Illiyin yang tinggi. Tapi illiyun surga yang tertinggi. Paham kan? Nanti yang di muhak baik misalnya berarti nanti bisa mufrad tapi dia alamat rupanya dengan waw. Betul. Dah? Sinun kenapa? Itu waw dan nun ketika rofa artinya jamak mudzakkar salim. Semua idun, izin. Kata yang semisal dengan dari 3 huruf yang dihilangkan lamnya. Ada lagi? Di illiyun kita melihat kembali ke wabilun. Jadi jumlah kepada yang mudzakkar salim. Tapi ada mufrad juga. Keluar di sini kan dia tidak berakal. Ini ke illiyun. Tadi sudah terponis syaratnya jadi yang mudzakkar salim. Ada mufradnya. Terus dia berakal. Berakal. Yang tinggi kedudukannya orang. Cuman masalahnya jadi nama. Nah, itu lagi dia. Ketika jadi nama, jadi mufrad. Nah, sama itu dibilang tadi Zaidun. Belum hayalkan toh. Kamu kasih nama seorang Zaidun. Ini kan kalau kita lihat Zaidun ada mufradnya Zaidun. Tapi dia sudah jadi berakal. Tapi dia sudah jadi nama. Jadilah mufrad. Maka antum enggak bisa katakan ini jamak mudzakkar salim. Tapi mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim begitu. Hal. Kalau contohnya tidak contohnya pada masalah itu tidak Iktidaan. Bisa hal? Enggak bisa, bukan perbuatan hati. Nah, jadi masdar itu bisa menjadi hal, naib an ismi fa'il, pengganti dari isim fa'il. Sudah? Alhamdulillah. Kita lanjut buku berikutnya.